Segar banget air dari akar bajakah ini. Pahit, Pak. Semua masyarakat kami hampir pindah kemana-mana karena tak ada tempat. Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar kedua di Indonesia menyimpan banyak cerita dari kehidupan yang bergerak di sekitarnya. Penelusuran tim Indonesiaku dimulai dari salah satu wilayah teraliri Sungai Mahakam, yakni Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perahu kayu ini menjadi transportasi harian masyarakat Kecamatan Tering untuk melakoni aktivitas mereka, menyeberang ke pusat Kabupaten Kutai Barat. Persis depan kita ini Tering Lama ya? Tapi kita ini singgahnya di sana. Oh, singgahnya di sana? Ya. Oh gitu, di yang Tering Ulu malah kita? Ya, Tering Ulu. Kenapa nggak di situ? Ada dermaganya. Oh, nggak ada dermaganya. Kita longsor kan. Oh. Di sini kami dulu itu. Oke. Berapa ini Pak bayarnya? Terserah. Kalau motor? Oh, motor 5.000. Kalau orang terserah orangnya, jumlah orangnya. Cuma sanggup motor aja kalau dari sana. Kalau akses mobil ke sana berarti nggak bisa? Nggak bisa, karena jalannya masih jelek. Terdapat 3 kampung yang menjadi destinasi dari kapal kayu ini berlabuh. Ya, kapal yang sudah seperti jembatan bagi masyarakat kampung Tering Lama Ulu. Akhirnya sampai di dermaga yang satu-satunya digunakan bagi masyarakat Tering Lama, Tering Baru, dan Tering Ulu ke pusat Kutai Barat. Seperti inilah kehidupan masyarakat yang melekat dengan Sungai Mahakam. Selamat datang di Indonesiaku. Potret kehidupan masyarakat adat Dayak lain di Kabupaten Kutai Barat melekat dengan hutan Kalimantan. Sebagian penduduk di Kampung Eheng kerap datang ke hutan untuk mencari rotan yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Hal ini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Di tengah perjalanan, kami menemukan tumbuhan herbal khas Kalimantan, yakni bajakah. Akar bajakah yang terkenal akan khasiatnya tumbuh melimpah di sini. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sejenak. Segar banget air dari akar bajakah ini. Kalau di hutan memang langsung cara meminumnya seperti itu. Tapi memang kalau di perkotaan itu batang akarnya ini yang direbus baru bisa diminum. Jadi di sini melimpah sekali akar bajakah. Ini kami sedang istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Akar bajakah mulai dikenal masyarakat luas pada 2019 silam. Karena teruji dapat mengatasi berbagai penyakit. Namun tak banyak yang tahu bahwa selain akarnya, getah tumbuhan ini pun tak kalah berkhasiat. Selain air, ini getahnya juga bisa dimanfaatkan buat sariawan atau bibir pecah-pecah. Kebetulan banget saya mau coba. Cuma memang ada rasa sepat-sepatnya ya, beda sama yang tadi saya minum. Yang ini nih lebih air mineral aja gitu. Kalau yang ini emang sepat, dari bentuknya juga terlihat beda. Selain akar bajakah, di tengah melanjutkan perjalanan kami menemukan tumbuhan akar lain yang sudah langka. Pak Gatro dan kawan-kawannya langsung bergegas mencabut tumbuhan ini. Memang ya di hutan Kalimantan ini terkenalnya akar-akaran herbal. Nah, setelah akar bajakah, ternyata di sini nemu juga pasak bumi. Cuman memang kedalamannya tuh kuat banget si akarnya ini karena dia akar tunggal. 1, 2, 3. Wah. Nah, ini nih ternyata akar pasak buminya tuh 1 meter ke
dalam bawah tanah, pantesan harus kuat-kuat ya Pak ya. Akhirnya kecabut juga. Tumbuhan yang dikenal sebagai tongkat ali ini khasiatnya familiar untuk meningkatkan hormon pria hingga membantu mengatasi gangguan impotensi. Namun khasiat lain pasak bumi rupanya jauh lebih besar dari itu, yakni dapat menghambat pertumbuhan sel kanker hingga menurunkan kadar gula darah. Kami mau melanjutkan lagi perjalanan. Sekarang lumayan menanjak ke atas untuk mengambil rotan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat adat di sini. Tak jauh dari lokasi menemukan bermacam akar-akaran, akhirnya tumbuhan yang menjadi sasaran Pak Gatro dan kawan-kawannya datang ke hutan tak lama ditemukan. Rotan yang tumbuh liar ini diambil bagian ujung atasnya. Oh, banyak durinya ya Pak. Beneran bisa langsung dimakan Pak? Bisa Pak? Bisa. Kalau takut aku dulu makan duluan. Oke, Bapak duluan deh. Enggak. Baik ya? Pahit Pak. Pahit. Maaf ya Pak. Nah, yang aku bilang di kantor tadi, kalau kita minum baru enak. Ya. Yang itu tadi tidak. Jadi ini pahit banget buat saya. Tapi memang udah terbiasa ya Bapak, Pak Yemi, Pak Grato semua makan tuh biasa aja gitu. Kalau sekarang ya agak jarang kita mau masuk hutan itu. Karena apa Pak? Karena ada perusahaan itu tadi. Oh gitu. Kalau dulu enak kita cari binatang-binatang yang bisa kita ambil Buat dimakan juga. buat dimakan itu masih banyak. Oh. Kalau sekarang ya kurang, biarpun ada itu kurang. Hutan Kalimantan terkikis semakin habis. Itulah yang dapat menggambarkan kondisi hari ini. Ya, maraknya aktivitas pertambangan ilegal tentu sangat memiliki andil yang besar terhadap rusaknya habitat hutan beserta ekosistemnya. Di Kabupaten Kutai Barat, aktivitas tambang milik perorangan semakin masif. Kegiatan merusak alam seperti ini seolah kebal regulasi dan sudah lazim terjadi. Sungguh ironi. Di tengah kondisi miris yang mengikis, rumah adat atau Lamin Pepas Eheng tetap kokoh berdiri, mempertahankan tradisi. Disinilah salah satu tempat pengolahan rotan yang masih rutin menjadi keseharian. Selain untuk kerajinan, rotan juga diolah untuk disantap. Selain disajikan bersama rebusan rotan, kali ini saya juga menyeduh ekstrak akar bajaka. Kalau bajaka yang direbus kali ini yang saya rasakan tuh agak sepat, lebih segar air yang langsung dari akar bajakanya di hutan tadi. Ya nggak sih Pak? Kalau saya sih merasanya begitu gitu. Namanya juga akar-akaran, kalau direbus ya sepat kayak gini, walaupun terlihatnya mungkin bening ya airnya ya. Kampung Tering Lama Ulu, dan Tering Baru berada di satu daratan. Aliran Sungai Mahakam menjadi pemisah antara perkampungan ini dengan kecamatan lain di Kabupaten Kutai Barat. Terletak di tepian sungai dan teritorial dataran yang cenderung lebih tinggi, membuat wilayah ini tergerus oleh erosi sungai. Tiba di Kampung Tering Lama, saya dikejutkan dengan pemandangan rumah yang tak berpenghuni karena ditinggal oleh pemiliknya. Langkah kaki saya menepi ke sebuah rumah yang sedang dibongkar. Ini dalam rangka apa? Kenapa rumah Bapak dibongkar? Oh, seperti yang Ibu lihat sekarang ini, sebelum musim hujan sudah mulai begini, apalagi ditambah hujan lebih parah. Jadi sebelum hujan turun deras sudah kami antisipasi untuk membongkar supaya rumah ini yang layak bisa habis terlalu dibongkar, yang layak bisa kami pakai kembali. Tidak layak ya kita buang. Dulu enggak seperti ini, dulu di sana
banyak kita punya tanaman segala, pohon kelapa, durian, kapuk. Jadi karena longsor ini bertahun-tahun walaupun pelan tapi pasti dia. Oke, Bapak Ding bukan yang pertama kali warga sini yang membongkar rumahnya karena adanya erosi sungai. Ini udah saya dari tadi berkeliling kampung, banyak rumah yang kosong, banyak rumah yang ditinggali oleh warganya ya Pak ya. Banyak yang memilih pindah karena khawatir dengan adanya longsor sungai. Pak Ding menjadi penduduk kampung Tering Lama sejak tahun 2000-an. Awal mula menetap di sini, halaman rumahnya merupakan daratan, bukan aliran sungai. Bertambahnya tahun, fenomena pengikisan daratan terjadi semakin masif di sini. Pak Ding hanyalah satu dari 600 jiwa lebih yang sudah sangat khawatir dengan kondisi alam yang mencekam di wilayah tempat tinggal mereka. Kampung yang amat kental akan adat Dayak Bahau ini terancam hilang. Kita ini yang terdahulu di sini, kampung Tering ini. Tidak kita sangka bang terjadi hal-hal yang begini. Nah, tapi sekarang rupanya saking mengecil karena terdesak oleh longsor. Nah, sekarang ini contohnya seperti di hilir situ. Longsornya sudah mengorbankan beberapa rumah yang pindahnya ke seberang sana, ke gunung sana. Tapi kita yang lain ini, kalau saya, prinsipnya saya tetap menetap di sini, walau bagaimanapun keadaannya. Saya mohon agar pemerintah memperhatikan kami lah begitu. Karena kalau di bidang adat atau budaya, kami di Tering ini cukup kental masih. Berada di aliran Mahakam, tak sedikit penduduknya yang memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupan. Siang ini saya mengikuti keluarga Bu Katrina pergi memancing ke arah hilir sungai. Dulu kalau mencari ikan itu mudah karena bisa dikatakan Sungai Mahakam ini memang sumber penghasilan masyarakat. Nah, sekarang kami udah coba di beberapa spot, belum dapat ikan juga. Saya di perahu bersama ibu-ibu. Di perahu sebelah sana ada Pak Edi sama kameramen saya Ega. Juga dari tadi menjala belum dapat. Alat pancing yang digunakan masyarakat masih sangat tradisional. Mata pancing seperti ini hanya ada di beberapa wilayah adat tertentu. Kalau dulu ikannya banyak ya Bu? Banyak. Sekarang menurut Ibu gimana sih? Mulai berkurang atau bagaimana kondisi ikan di sini? Iya, mulai berkurang. Ya. Karena nggak seperti dulu kan, banyak ikannya. Kalau kita mancing gini, langsung kita kasih masuk dalam air, langsung mereka makan lagi pancing kita. Kalau saya lihat kan tetangga-tetangga Ibu yang tinggalnya di aliran sungai, mulai banyak yang meninggalkan rumahnya ya Bu ya. Aku di pinggiran sungai juga, tapi dulu kan kena longsor. Sudah pernah kena longsor itu. Oke. Itu Ibu sampai sekarang masih trauma nggak sih Bu atau punya kekhawatiran sendiri? Itu Ibu waktu dulu kejadian ada longsor di rumah ya, Ibu posisi lagi di mana? Masih dalam rumah. Di dalam rumah? Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ya Bu, sudah banyak terjadi longsor di kampung Ibu. Nah itu Ibu sebetulnya apa yang betul-betul diinginkan sama masyarakat sini Bu? Mengharap pada Presiden. Supaya apa Bu? Supaya bisa memperhatikan masyarakatnya, karena kami sudah takut karena longsor ini kan sudah mendekat sekali, rumah kami hampir habis. Semua masyarakat kami hampir pindah kemana-mana karena tak ada tempat. Oke, jadi udah lama-kelamaan bisa dikatakan kampung ini bisa hilang ya Bu, kalau semua orang berpindah gitu. Semua orang sudah berpindah kan, kampung Tering Lama ini hampir habis. Hasil tangkapan Bu Katrina semakin hari semakin berkurang. Sejumlah ikan repang yang sangat sedikit didapat hari ini tak mampu dijual, hanya cukup dijadikan santapan lauk di rumah. Daerah aliran Sungai Mahakam merupakan das terluas di Kalimantan Timur.
yakni sekitar 7,6 juta hektar. Panjang sungai yang mencapai 920 km meliputi Kabupaten Mahulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, hingga sebagian kecil Kabupaten Malinau di wilayah Kalimantan Utara. Kampung Tering Lama di Kabupaten Kutai Barat menjadi sebagian kecil yang alami peristiwa serupa, yakni pengikisan tebing sungai. Fenomena yang sudah masuk dalam fase kritis ini seharusnya menjadi urgensi tinggi pemerintah untuk segera diatasi. Ini bisa dilihat ya, erosi sungainya betul-betul nyata, lumpurnya itu dalam banget. Semakin terkikis tanah di tepian sungai ini, tapi masih ada keceriaan anak-anak. Harapan mereka, para generasi penerusnya, untuk perkampungan ini tuh tetap ada gitu, jangan sampai hilang, karena masih ada mereka di sini. Nah, kalau untuk longsornya, tergerusnya akibat bencana, akibat banjir yang sering melanda kampung, tidak separah sekarang. Baru-baru ini kita lihat sendiri, ini dari kemarin sudah ada beberapa rumah yang sudah bongkar. Rencana untuk pembangunan penangkis atau menangkal longsor ini, harapan kami kepada pemerintah pusat juga bisa membantu ya agar ini bisa terwujud, terlaksana, terrealisasi, bahkan juga dari provinsi juga seperti itu.